Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pada sore hari ini kita akan memulai perkuliahan kita yaitu Key Research for Business. Qualitative and Quantitative Research for Business. Nah, kualitatif dan kuantitatif research for business ini adalah erat kaitannya dengan penyelesaian masa studi mahasiswa. Diperkirakan masa studi sesuai dengan perencanaan kita bahwa pada semester keempat di tahun depan kita sudah menyelesaikan kuliah. Oleh karena itu, kuliah Qualitative and Quantitative Research for Business ini adalah merupakan kuliah yang sangat penting. Di dalam mata kuliah ini, sengaja saya sampaikan di sampingnya ada HRM, Human Resources Management. Jadi kita Qualitative and Quantitative Research for Business ini erat kaitannya dengan program studi Magister Manajemen Sumber Daya Manusia. Magister Manajemen Sumber Daya Manusia itu sesuai yang ada di PowerPoint, kita lihat adalah mulai dari attraction, selection, training, assessment, and reward. Itu yang kita lihat dari Human Resources Management. Oleh karena itu, semua kita hendaknya memahami konsep ini. Kemudian, sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya semua kita mempelajari kembali framework apa namanya ini sebelum mempelajari Key Research. Jadi Key itu QQ Research adalah Qualitative and Quantitative Research. Maka sebelum kita mendalami dan mempelajari mata kuliah QQ Research ini, perlu dilihat dahulu kerangka berpikir yang telah kita buat. Nah, kerangka berpikir, lihat pada tabel berikut, pada gambar berikut, yaitu semester 1, semua mahasiswa harus mendalami strategic human resources management. Kemudian strategic human resources management ini didukung oleh marketing management, didukung oleh financial management, dan didukung oleh operational management. Kuliah strategic management ini nanti akan kita dalami metodenya. Pendalamannya adalah melalui qualitative and quantitative research for business. Yang kita pelajari sekarang, lihat pada poin ini, adalah bahwa yang warna kuning, kemudian kita harus mengarah kepada, lihat dulu, qualitative and quantitative research, kemudian kompetensi yang kita dalami ada 3, yaitu kompetensi SDM bidang finansial, kompetensi SDM bidang marketing, kompetensi SDM bidang education. Nah, ketiga kompetensi ini ada pada program studi kita sekarang. Oleh karena itu diharap kepada semua mahasiswa, ketiga kompetensi ini dipilih salah satu. Jadi ketiga kompetensi ini kita pilih salah satu. Salah satu yaitu mau memilih financial, mau memilih marketing, mau memilih education, terserah kepada kita semua. Nah, untuk memilih ini, kita lihat pada poin berikut, yaitu rencanakan mahasiswa sesuai dengan kompetensi keahlian. Kita harus masukkan, setiap mahasiswa harus memilih seperti ini. Kompetensi pertama, untuk kompetensi finansial. Siapa yang memilih nama nomor 1, nomor 2 untuk finansial, kemudian siapa yang memilih untuk keuangan, marketing, dan siapa yang memilih untuk edukasi. Ketiga ini nanti harus didaftarkan di sekretariat pasca sarjana, yaitu yang memilih finansial berapa orang, yang memilih SDM marketing berapa orang, yang memilih SDM edukasi berapa orang. Kemudian, kalau kita sudah memilih SDM sesuai kompetensi ini, maka
Kemudian tentukan lokasi magang. Semua kita harus sudah merencanakan kita mau magang di mana sesuai dengan kompetensi. Apa kita magang di Pemda, apa kita magang di kantornya masing-masing, apa kita magang di dinas pendidikan, atau kita magang di marketing, umpamanya di Aliar Motor, atau di mana yang kita bisa. Setelah itu, setelah lokasi magang ditetapkan, maka tetapkan joint research. Joint research ini kita harus pilih untuk kompetensi finansial, nanti ini lokasi magang ya, lokasi magang. Kemudian untuk research, kita harus pilih joint research ini mahasiswa, kemudian dosennya siapa yang akan dipakai untuk joint research, kemudian dosen kedua. Dosen pertama ini adalah dosen yang sudah S3. Sedangkan dosen kedua ini adalah dosen S1 yang ada di STIE. Jadi joint research ini mahasiswa didampingi oleh dosen yang sudah doktor dan profesor, dan didampingi juga oleh dosen yang masih S2. Nah, dosen yang masih S2 ini ada sekitar 25 orang di STIE. Ini bisa kita pakai dan nanti kita pilih. Setelah itu kita semua pada sore hari ini memperhatikan silabus Key Research for Business ini. Saya sudah coba susun silabus kita. Silabus di sini deskripsi mata kuliah untuk silabus Key Research. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk belajar penelitian bisnis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian bisnis digunakan oleh organisasi bisnis, konsultan, dan pembuat keputusan bisnis karena mereka berusaha untuk secara sistematis memahami fenomena bisnis berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan eksperimen. Penelitian tersebut dilakukan untuk menjawab penelitian untuk tipe analisis kasus, untuk ujian teori, kuliah mencakup topik yaitu konsep dan teori penelitian bisnis, desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Jadi, berarti di dalam teori ini, dalam konsep ini, bahwa yang pertama kita mendalami teori penelitian bisnis, yang kedua bagaimana membuat desain, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat data. Mahasiswa mendapatkan exposure terkait topik-topik terkini dan penelitian bisnis pada setiap kompetensi. Mata kuliah ini memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung dalam semua aspek melalui perkuliahan. Di dalam kelas, praktek di laboratorium, tugas di luar kelas, dan pendekatan analisis kasus sehingga mahasiswa bisa mendapatkan wawasan tentang topik-topik terbaru untuk dijadikan dasar dan laporan magang. Jadi berarti tugas kita adalah untuk joint research dan untuk magang atau report. Kemudian setelah itu tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah untuk menyusun proposal penelitian bersama. Setiap mahasiswa tolong dipahami bahwa penyusunan proposal penelitian bersama joint research yang berdasarkan bidang kompetensi. Yang magang individu berdasarkan bidang kompetensi. Tadi kompetensi kita 3, yaitu kompetensi finansial, kompetensi marketing, kompetensi masing-masing kita sesuai dengan kompetensi, kita harus bisa menyusun proposal penelitian bersama, joint research, dan menyusun proposal magang individu. Jadi setiap kita masing-masing menyusun proposal magangnya. Yang ketiga, mengidentifikasi celah penelitian atau magang dan memformulasikannya dalam rumusan masalah. Yang keempat, merumuskan pertanyaan penelitian atau magang dan menyajikan kerangka atau model penelitian atau magang.
Yang kelima, menyusun desain penelitian atau magang yang memberikan kontribusi praktek dan atau teoritik. Yang keenam, mengumpulkan data dan menggunakan berbagai metode. Yang ketujuh, menganalisis data kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan aplikasi komputer yang cocok. Yang kedelapan, menyajikan hasil penelitian magang, menginterpretasikannya, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian magang. Kemudian buku teksnya nanti minta di kampus, kalau tidak dicari sendiri, di-download bisa, yaitu Cooper dan Cinder 2014 Business Research Method, kemudian buku teks pendukung Newman tahun 2006 Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach. Kemudian berikut metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam ini ada pembelajaran pada student centering. Artinya kunci pembelajaran ini adalah terletak pada mahasiswa. Mahasiswa yang giat, yang rajin, maka dia akan sukses dalam mempelajari mata kuliah Kiki Research Method ini. Dalam pendekatan ini, mahasiswa berperan sebagai peserta didik aktif, membangun pengetahuan sendiri. Instruktur hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Akan dikhususkan untuk membahas konsep bahan bacaan dan atau masalah dalam subjek mata kuliah. Kemudian, itu metode pembelajaran kita adalah SCL, Student Centered Learning. Jadi pusat pembelajaran terletak di tangan mahasiswa. Dosen hanya sebagai fasilitator kalau ada hal-hal yang belum dipahami. Berikut metode penilaiannya, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, presentasi, diskusi, dan partisipasi 25%, tugas dan kuis 15%. Dia kita adalah 2 SKS, satu berarti 1 teori, dan 1 SKS adalah praktek. Oleh karena itu, kita butuh pembagian pekerjaan yang lebih rinci. Untuk kuliah ini, kita kalian sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sampai sesi 14. Nah, seperti ini. 14 sesi ini untuk memahami, untuk praktis perkuliahan kita, maka perkuliahan ini kita susun sama introduction hari ini, sore ini. Yang kedua adalah eksistensi kuantitatif research. Yang ketiga, eksistensi kualitatif research. Yang keempat, joint research method. Dan yang kelima, case study research. Internship research. Dan yang ketujuh, mid-test. Yang kedelapan, kita applied joint research 1, applied joint research 2, applied joint research 3. Dan yang ke-11 adalah applied internship report 1. Yang ke-12 adalah applied internship report 2. Dan ini adalah internship report 3 dan 14 final test. Maksudnya, pada kuliah hari ini kita adalah mengenalkan konsep kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, minggu depan kita akan mendalami adalah eksistensi riset kuantitatif. Berikut adalah eksistensi riset kualitatif. Kemudian kita akan menjelaskan tentang teknik dan metode joint research method yang akan kita lakukan. Yang kelima adalah case study research. Yang keenam, baru kita bagaimana menyusun laporan riset laporan magang. Jadi
Yang adalah laporan magang, kemudian kita mid-test. Yang ke-8, 9, 10 adalah melakukan yang ke-8, 9, 10 kita mencoba menyusun joint research, proposal joint research, dan 11, 2, 13 adalah menyusun, membuat laporan magang. Dengan demikian, sampai kuliah ke-13, berarti kita sudah memahami teknik kita menamatkan kuliah kita. Menamatkan kuliah dalam semester sampai ke semester keempat. Oke, saudara sekalian, tolong dipahami banget, dipahami sekali adalah eksistensi, kuantitatif riset, saya ulang lagi, eksistensi method, case study research method, dan yang keenam, report intensive research. Ini adalah kunci untuk penyelesaian kuliah. Oleh karena itu, saudara sekalian, kuliah key research method ini adalah perkuliahan bagaimana teknik kita tamat tepat waktu. Dan pada semester yang lalu saya sudah sampaikan bahwa 4 bulan harus dia memahami ini baik, pada kita penyelesaian tidak ada hambatan. Baik, saudara sekalian. Kemudian, pada literatur tambahan, ini bahannya ada, literatur tambahan. Yang pertama adalah research method. Ini ada di punya, ada di dalam PowerPoint. Kemudian materi apa itu riset, saya sudah berikan. Kemudian ada eksistensi riset kualitatif, dan ada perbedaan riset kualitatif dan riset kuantitatif. Ini bisa saudara pelajari setelah kuliah ini. Kemudian, kuliah kita pada berikut adalah kita coba menjelaskan konsep social research. Tapi sebelum saya menjelaskan konsep social research, sebaiknya kita kembali kepada teknik kita penyelesaian ini. Saya harap dulu kita sudah pernah pelajari ini, teknik tamat S2 tepat waktu. Teknik tamat S2 tepat waktu. Teknik tamat tepat waktu S2, coba dilihat, kuliah semester 1, 4 mata kuliah. Kuliah semester 2, 5 mata kuliah. Kuliah semester 3, 5 mata kuliah. Dan ketiga ini erat kaitan rencana penyelesaian kuliah. Rencana penyelesaian kuliah yang pertama adalah internship, magang, lihat pada bagian ini. Kemudian joint research pada bagian ini, dan international seminar. Ketiganya ini sangat erat kaitannya. Apabila kita lalai di tiga ini, maka kemungkinan kita untuk tamat itu lebih bisa tertunda. Nah, supaya tidak tertunda, saya berharap kepada para mahasiswa semua, yang ketiga ini harap benar-benar dipahami. Harap benar-benar dipahami. Kenapa? Apabila ini tidak kita pahami, kita tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Yang pertama, memahami internship, magang. Magang selama 3 bulan pada lokasi yang ditentukan. Nanti magang ini, nanti kita bisa minta buku petunjuknya di pasca, di akademik. Magang kita lakukan selama 3 bulan, nanti gimana cara laporan magangnya, sekarang di metode ini kita berikan. Tapi bukunya nanti kita berikan di sini. Kemudian joint research. Joint research yaitu rencana bersama, juga risetnya juga selama 3 bulan antara mahasiswa dengan dosen pendidikan predikat S3, dosen predikat S2,
atau tenaga ahli terapan. Nah, ini nanti juga akan kita berikan buku petunjuknya. Kemudian hasilnya adalah laporan joint research dan makalah untuk jurnal dan seminar internasional. Jadi yang jurnal internasional itu adalah laporan joint research. Sedangkan magang adalah pengganti tesis. Magang pengganti tesis yang kita buat sebanyak internship report itu 3 SKS. Kemudian seminar internasional juga 3 SKS. Nanti kita atur bagaimana tekniknya itu selama 2 bulan. Kemudian, kawan-kawan, inilah semua pola yang kita lakukan, sehingga kalau ini kita lakukan dengan baik, berarti kita akan bisa menamatkan kuliah pas tepat waktu. Kemudian, berikut, sesuai dengan yang tadi, bahwa mulai sekarang, saudara-saudara, tolong diisi formulir ini, yaitu kompetensi SDM yang milih finansial, SDM finansial, lokasi magangnya nanti di mana, kemudian SDM marketing nanti di mana, kompetensi SDM edukasi nanti di mana. Kemudian untuk joint research, tolong dipilih dosen-dosennya. Nanti akan dibuatkan polanya dari akademik. Kemudian juga diulang lagi, perhatikan silabus kuliah kita, sudah jelas bahwa tujuan kita adalah untuk menyusun proposal dan membuat laporan, kemudian bukunya ada, kemudian metode pembelajaran adalah student-centered learning, kemudian materi segala macam, ini adalah materinya, kemudian materi ini kita satukan di dalam bentuk silabus sederhana ini, yaitu ada sekitar 14 kali masuk. Baik, bahan bacaannya juga ada, nanti tolong di print, kemudian digunakan bahan bacaannya dan disusun. Kemudian baik, saya akan menjelaskan kepada kita semua yang dikatakan social research ini. Kita coba membandingkan antara riset kualitatif dan riset kuantitatif. Riset kuantitatif itu biasanya kita selalu mengeneralisasi. Artinya, keadaan yang berlaku kita generalisasi terlebih dahulu, kemudian baru kita analisis data. Tapi kualitatif, tidak. Kualitatif, kita selalu berbuat bahwa manusia sebagai objek. Oleh karena itu, kualitatif ini, riset ini dimulai dari paradigma. Kemudian paradigma ini kita buat epistemologi. Jadi dalam filsafat ilmu itu ada epistemologi, yaitu bagaimana cara mengetahui sebuah ilmu, bagaimana mengetahui sebuah kebenaran. Setelah itu, baru kita ontologi, hakikat, realita suatu ilmu. Kemudian realita suatu ilmu ini kita dapat tujuan terakhirnya adalah untuk metode ilmiah, yaitu suatu metode cara memperoleh pengetahuan atau cara memperoleh kebenaran. Kebenaran itu melalui metode ilmiah yang benar. Kemudian saudara sekalian, pada metode ilmiah ini, pada riset kuantitatif, maka itu biasanya menggunakan aliran positivisme. Dan riset kualitatif menggunakan fenomenologis. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau kita berpikir positivisme atau kuantitatif, kita memulai dari deduktif dan menjadi sampai kepada hipotesis. Apa deduktif? Deduktif itu yaitu dari yang bersifat umum sampai kita bisa menyusun hipotesis.
Kemudian analisanya partikularistik, jadi secara individu, secara kelompok. Kemudian selalu bersifat objektif. Kemudian berorientasi pada hasil. Jadi dari metode kuantitatif itu berorientasi pada hasil dan menggunakan pandangan statistik orang IPA. Dan gunanya adalah untuk menyusun tesis atau joint research. Sedangkan pada kualitatif, sedangkan pada kuantitatif adalah kita mulai dari induktif, dari yang khusus. Kemudian kita bawa mengarah kepada holistik, dan kemudian lebih subjektif, dan berorientasi pada proses, sehingga menggunakan pandangan antropologi atau IPS, dan itu gunanya kita untuk membuat report. Dari kesemuanya ini, saudara-saudara mohon dipahami bahwa pada kajian terakhir kita dari kedua metode ini adalah yang pertama kita mengarah kepada penyusunan joint research, yang kedua kita mengarah kepada penyusunan laporan magang, internship report. Perlu diperhatikan bahwa dalam penyusunan induktif ini kita mulai dari yang keadaan yang terjadi, dan itu kita susun, dan manusia sebagai objeknya. Kemudian kawan-kawan sekalian, para mahasiswa sekalian, pada sore hari ini perlu kita kembali melihat kepada filosofi kita pertama. Coba diperhatikan lagi pada strategi, pada kualitatif, dan pada 3 kompetensi. Pada 3 kompetensi ini, kalau kita mau mendalami kompetensi bidang finansial, umpamanya kita di pemerintahan, juga mengarahnya di finansial di pemerintahan. Bidang marketing, ini kita mengarah di pemerintahan pada bidang sosial marketing. Bidang edukasi adalah tentang pendidikan yang ada di sekolah-sekolah di dinas pendidikan. Semua arahnya adalah kepada internship report dan kepada joint research. Saya kira ini yang pokok-pokok perlu saudara-saudara pahami. Yang perlu selain dari itu, yang perlu juga saudara pahami adalah bahwa fokus kita adalah manajemen sumber daya manusia. Tapi manajemen sumber daya manusia yang mengarah kepada bidang finansial, bidang marketing, dan bidang edukasi. Nah, kesemua ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan dari kita semua. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita dalami adalah, umpamanya kemarin mungkin saudara-saudara, kawan-kawan sudah belajar financial management. Kalau financial management, kita arahnya kemana besok? Sesuai dengan kemampuan dan pengalaman kita. Kalau bidang marketing, kita arahnya kemana? Sesuai dengan kemampuan dan kalau bisa sesuai dengan hobi kita masing-masing. Kalau pendidikan, kita mengarahnya kemana? Tapi tolong didalami sesuai mata kuliah yang telah diambil, yaitu manajemen, finansial, dan human resources. Atas dasar itu, saudara sekalian, mohon dipelajari buku-bukunya. Kemudian mungkin karena kita human resources management, kita mulai dari recruitment, mulai dari procurement, training development, kemudian performance dan reward, kemudian training management, success career, labor relation, dan HR planning, human resources planning. Kesemuanya ini
bagusnya per bidang ini kita dalami. Jadi kita mendalami bidang ini, umpamanya kita mendalami training development, ya training development aja, atau kita mendalami sukses career planning, kita mendalami itu, atau kita mendalami labor relation, hubungan industrial aja. Hubungan industrial dalam bidang pendidikan misalkan. Hubungan industrial dalam bidang finansial. Hubungan industrial dalam bidang marketing. Atau perencanaan sumber daya manusia, HR planning. Perencanaan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Perencanaan sumber daya manusia dalam bidang marketing. Perencanaan sumber daya manusia dalam bidang finansial. Nah, masing-masing mahasiswa mengambil bagian-bagian ini supaya kita mengarah lebih spesialis. Tamat kita itu tidak kita lebih umum tidak. Jadi besok kalau saudara-saudara tamat, saudara sudah ahli dalam bidangnya, ahli dalam bidang marketing, ahli dalam bidang sumber daya manusia, dalam perencanaan sumber daya manusia, bidang marketing. Bagaimana kita merencanakan sumber daya manusia dalam bidang marketing, bagaimana kita merencanakan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, bagaimana kita membuat perencanaan sumber daya manusia dalam bidang finansial. Ini arah yang perlu saudara-saudara dalami, sehingga benar-benar kita bisa mendapat ahli manajemen sumber daya manusia dalam bidang kompetensi masing-masing. Dan kompetensi inilah yang kita kejar supaya nanti pada saat kita tamat, kita akan mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Saya kira ini. Kemudian terakhir saya sampaikan, jadi tolong dilihat silabus ini, kemudian introduction-nya, kemudian ini metode ilmiah, fenomenologis, dan positivisme, arahnya kemana, tolong dipelajari. Kemudian dari arah ini kita elaborasi. Elaborasi kita pertama, bahwa kuantitatif riset itu cenderung menggunakan metode kuantitatif, yaitu kita perlu menggunakan sampel. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana teori pengambilan sampel, bagaimana mengumpulkan data, dan segala macam. Yang berikut, kita mendalami kuantitatif ini dengan analisis data. Yang kedua, kuantitatif research ini, atau positivism ini, adalah positif dan logis, dengan mengesampingkan subjektivitas. Yang ketiga, tegakkan objektivitas yang tinggi dan berusaha mengendalikan diri. Ini penting. Yang keempat, peneliti harus menjaga jarak dari situasi yang diteliti. Sikap pandangan yang luas. Jadi tidak subjektif. Hilangkan itu. Seorang peneliti tidak boleh bersikap subjektif. Dan kita harus objektif. Kemudian yang kelima, kita melakukan, kalau untuk ini kita menguji teori. Teorinya apa, itu yang kita uji. Yang keenam, berorientasi pada hasil. Nah, orientasi kita adalah hasil. Kemudian yang ketujuh, kita data harus reliable dan cenderung data konkret. Nah, berarti nanti kita harus belajar juga mengukur reliabilitas dan validitas data. Kemudian yang kedelapan, walaupun data kita pakai sampel, maka harus digeneralisasi. Itu yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan, fokus sangat spesifik dan non-holistik. Hanya variabel tertentu. Berarti penelitian kuantitatif ini kita tidak banyak variabel. Fokus kita sangat spesifik dan non-holistik. Hanya variabel tertentu. Kemudian, berikut, kalau kita kualitatif.
yaitu kita mengumpulkan data, kemudian kita proses analisis, ini polanya. Yang kedua, pada konsep kualitatif ini kita lebih mementingkan penghayatan. Makanya kalau kita pada magang, pada saat magang, kita lebih menghayati keadaan yang terjadi di lingkungan kita magang. Oke, yang ketiga, pendekatan wajar dengan pengamatan bebas. Pendekatan wajar dengan pengamatan bebas. Jadi kita mengamati bebas apa aja, tapi kita yang wajar-wajar aja yang kita nilai. Yang keempat, peneliti menempatkan diri sebagai objek penelitian. Jadi peneliti, kita sebagai peneliti, kita harus masuk di dalam sebagai objek penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, kita tidak masuk, kita hanya menganalisa. Tapi di kualitatif, kita termasuk di dalam objek penelitian. Kita orang dalam. Yang kelima, kita bisa menemukan teori di situ. Yang keenam, kita harus berorientasi pada proses. Jadi tidak berorientasi kepada hasil, tapi berorientasi kepada proses. Yang ketujuh, data kita cenderung valid karena kita ada di dalam dan kita langsung, karena objeknya tidak besar. Karena ini penelitiannya lebih banyak ke antropologi. Kemudian yang kedelapan, penelitian singular. Yang kesembilan, fokusnya holistik, tidak dibatasi variabel tertentu. Jadi, apa beda yang sangat nyata pada kedua model ini? Kalau pada penelitian kuantitatif, sampelnya besar, variabelnya sedikit. Sedangkan pada kualitatif, sampelnya kecil, tapi penelitiannya holistik. Hanya dibatasi pada variabel-variabel tertentu. Jadi ini mohon dipahami oleh saudara sekalian. Nah, dari kesemuanya ini adalah merupakan introduction, pengenalan dari metode-metode ini, sehingga saudara-saudara bisa belajar seperti ini. Kemudian kesimpulan dari hasil ini, dari kuliah kita pada pengenalan pertama ini adalah bahwa key research berguna untuk joint research dan internship report. Jadi itu fokus kita, walaupun kita ilmunya secara keseluruhan kita pelajari, tapi dalam kasus kita hanya menggunakan kawan-kawan sekalian, bahwa kesimpulan dari kuliah pertama kita ini adalah bahwa key research, kita namanya key research, kualitatif and quantitative research, berguna untuk joint research dan berguna untuk internship report. Tapi juga berguna untuk yang lain-lain. Tapi yang paling pokok kita adalah dalam penyelesaian perkuliahan kita. Yang kedua, data dalam riset ini kita gunakan ada kualitatif dan kuantitatif data. Yang ketiga, perlu pendalaman sampling method. Jadi berarti nanti kita harus belajar lagi khusus metode sampling dan paket analisis statistik. Nah, paket analisis statistik itu kita berikan yang ringan-ringan saja, tidak yang berat-berat, supaya semua kita bisa lebih memahami. Yang keempat adalah pendalaman materi pelatihan dalam penyusunan proposal laporan, jurnal ilmiah, serta bahasa ilmiah. Jadi ada 4 butir ini yang perlu kita selesaikan dalam kuliah kita berikutnya. Dalam 14 kali masuk kuliah ini. Kemudian tugas kawan-kawan perlu tindak lanjut. Masing-masing harus membuat resume tentang pentingnya key research dalam joint research dan internship report. Jadi dipahami banget, internship report itu adalah laporan magang, joint research adalah
riset bersama antara dosen dan mahasiswa. Nah, ini 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, silahkan aja kawan-kawan bisa membuat menulisnya sehingga saya bisa paham. Yang kedua, masing-masing sudah mulai membuat judul atau topik joint research. Kira-kira topik joint research-nya apa? Usahakanlah joint research ini topiknya minimal 3 variabel. 4 atau ya paling banyak, paling 4 variabel, dan memilih dosen calon pendamping. Dosennya siapa yang kita pilih? Apa nanti Pak Absor, apa Pak Supardi, apa Pak Yusuf. Kemudian pilih juga dosen pendamping yang dari kelas S1, nanti diminta namanya ke akademik. Yang ketiga, lakukan untuk kompetensi sesuai dengan latar belakang. Jadi lakukan pemilihan kompetensi. Nah, pemilihan kompetensi ini maksudnya begini. Kalau umpamanya kita latar belakang kita adalah guru pendidikan, pilihlah yang SDM bidang pendidikan. Kalau kita latar belakang kita finansial, keuangan, maka pilihlah yang bidang finansial. Nah, kalau latar belakang kita marketing, pilihlah ke pemasaran. Tapi menurut saya, sesuaikan dengan keinginan dan kemampuan kita masing-masing, karena ini erat kaitannya dengan tesis dan erat kaitannya dengan joint research. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada kawan-kawan sangat memahami topik-topik yang akan kita buat ini. Kalau memang bisa kita nanti kalau coronanya tidak terlalu seperti sekarang lagi, berarti kita sudah bisa ngumpul, kita bisa diskusi bersama di kampus untuk membuat topik-topik ini. Nah, kemudian yang keempat, masing-masing kita boleh mencalonkan lokasi magang yang menurut Anda lebih mudah dijangkau dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari. Jadi magang itu jangan yang mengganggu pekerjaan dasar kita. Usahakanlah kapan perlu kita magang di tempat kita bekerja. Dengan demikian, magang kita akan lebih berhasil dan hasil pekerjaan kita bisa digunakan di tempat kita sendiri. Semoga selamat dan semoga selalu sukses. Kemudian terima kasih. Saya tutup untuk pengantar hari ini. Hanya sesimpel ini dan mudah-mudahan teman-teman paham yang disampaikan ini. Kalau tidak paham, tolong saya hubungi di HP saya atau di WA saya, minta ke akademik, ada nomor WA saya, kemudian atau di telepon saya, atau datang ke posko. Saya tetap tiap hari ada di posko, kita bisa berdiskusi supaya ini perkuliahan kita ini benar-benar bisa dimanfaatkan lebih baik oleh kita semua. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, banyak maaf, mungkin hari ini saya kuliah agak sedikit terganggu karena ini alat ini baru kita gunakan dan kita baru uji coba dan mungkin belum akan sebaik seperti orang yang sudah banyak mencoba. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian banyak terima kasih kepada kita sekalian sehingga harapan saya semuanya kita bisa membuat hasil dan ingat bahwa kita harus tamat selama 24 bulan. Itu ingat pada kawan-kawan sekalian, berkali-kali saya sampaikan, saya ingin mengantarkan saudara-saudara supaya tamat 24 bulan dan kita uji bahwa kita semuanya bisa. Insya Allah kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.